baik bagi kita, mengasihi kita, menolong dan memelihara kita. Bagaimana kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa baik. Sama-sama kita akan memuji Tuhan meskipun masih di rumah saja. Kita mengucap syukur saat ini. Kita akan beribadah pada pagi hari ini, memulai setiap ibadah kita. Kita akan pujikan Saat Ku Bangun Pagi. mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami masing-masing dan menyertai ibadah ini di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Mari kita memuji bersama. Mari kita berdoa bersama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Jalan mana yang harus ku
sekolah minggu GBI Shalom. Dan Tuhan juga memberkati guru yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Terus semangat untuk adik-adik sekolah minggu GBI Shalom. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan menyertai dalam segala keadaan. Diambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18-19. Adik-adik bisa membuka kitab dan setelah itu bisa membacanya di rumah masing-masing. Dalam Alkisah diceritakan bagaimana dalam kitab ini bangsa Israel adalah bangsa pilihan, dulunya adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang senantiasa diberkati Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel meninggalkan Tuhan karena di situ ada seorang pemimpin yang sangat jahat dan mereka meninggalkan Tuhan. Pemimpin itu adalah seorang raja yaitu bernama Raja Ahab. Raja Ahab dia mempunyai mengambil seorang istri dari suku bangsa Sidon yang bernama Isabel. Mereka berdua memimpin bangsa Israel dengan sangat jahatnya. Dia meminta semua bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan yang sudah memberkati mereka semua dan menyuruh mereka untuk menyembah kepada Baal atau dewanya Raja Ahab. Ketika itu Raja Ahab mengambil nabi-nabi palsu yang berjumlah 450 untuk melayani Baal dan juga 400 untuk melayani dewanya istrinya Isabel yaitu dewa Asyera. Ketika melihat itu, Tuhan mengutus nabinya yaitu yang bernama Elia. Bagaimana dia mengutus Nabi Elia agar nanti bangsa Israel menjadi bertobat. Ketika mendengarkan perintah Tuhan, akhirnya seorang diri Nabi Elia menantang Raja Ahab dan nabi-nabi palsunya untuk menaiki Gunung Karmel. Di situ Nabi Elia sendiri meminta semua nabi-nabi palsu itu untuk membuat korban bakaran, persembahan bakaran. Dan Raja Ahab menuruti dan dia menyuruh semua nabinya untuk menaiki Gunung Karmel. Setelah itu dibuatlah persembahan bakaran. Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi itu untuk memohon Tuhan Allahnya agar menunjukkan bagaimana Allahnya nabi-nabi palsu itu menunjukkan bagaimana dia ada di situ. Setelah itu nabi-nabi palsu itu memohon sepanjang hari. Dia memohon Allahnya, Tuhannya, bagaimana agar dia menunjukkan bagaimana menunjukkan di situ di korban bakaran situ. Sampai mereka semua berteriak-teriak sepanjang hari. Ada yang merasa kerasukan juga. Tetapi apa yang terjadi selama sepanjang hari Allahnya tidak menunjukkan dia ada di situ, tidak menunjukkan kuasanya di situ. Setelah itu dia Nabi Elia menyuruh mereka untuk meminggir, untuk pergi dari situ. Akhirnya setelah itu Nabi Elia memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang ada di situ. Bagaimana Nabi Elia berdoa memohon kepada Tuhan agar menunjukkan kuasanya untuk memberikan tanda ada situ. Setelah itu Tuhan menunjukkan yaitu tandanya dengan memberikan api dari langit dan menyambar korban bakaran. Itu tadi apa yang terjadi. Semua bangsa Israel yang ada di situ mereka terheran. Apa yang sudah dia lakukan selama ini salah. Bagaimana dia sudah meninggalkan Tuhan yang dulunya dia sembah. Dan dia percaya bagaimana Tuhan itu benar-benar ada yang dia sembah. Itu. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Elia menangkap nabi-nabi palsu itu semua. Dan nabi-nabi palsu itu semua akhirnya dia bunuh. Dia mati. Melihat itu semua, Raja Ahab apakah dia mau bertobat? Apakah bertobat adik-adik? Tidak. Setelah itu Raja Ahab meninggalkan, dia menemui istrinya Isabel. Dia menceritakan apa yang terjadi pada saat itu.
Setelah dia menceritakan, apakah istrinya juga akan mendengarkan dan mau bertobat? Tidak. Dia malah semakin marah kepada Nabi Elia. Bagaimana dia sangat marah kepada Nabi Elia dan menyuruh orang untuk menangkap dan membunuh Nabi Elia. Mendengar itu, Nabi Elia langsung meninggalkan dia pergi. Dia menuju ke Berseba. Setelah di Berseba, dia pergi lagi ke padang belantara. Di padang gurun yang sangat panas sekali, dia merasa sedih. Dia merasa takut. Bagaimana di situ? Bagaimana dia seorang diri? Ya, dia merasa letih sangat sekali. Setelah dalam perjalanannya yang sangat luar biasa melelahkan itu, di depannya dia melihat ada pohon arar di situ. Setelah di pohon arar dia berteduh situ, akhirnya dia tertidur. Setelah Nabi Elia tertidur, akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menemui Nabi Elia. Setelah itu Nabi Elia dibangunkan oleh malaikat Tuhan. Setelah malaikat Tuhan membangunkan Nabi Elia, dia terbangun dan dia menyuruh Nabi Elia untuk makan apa yang sudah Tuhan sediakan di sampingnya. Melihat itu, Nabi Elia langsung melahap makanan itu dan meminum makanan itu yang sudah beberapa hari dia tidak makan dan tidak minum. Dia merasa sedih, dia merasa hancur hatinya. Dia memohon Tuhan untuk mengambil nyawanya. Tetapi Tuhan senantiasa memelihara Nabi Elia dengan mengirimkan malaikatnya memberikan Nabi Elia makan. Setelah makan, Nabi Elia kembali tertidur. Tetapi malaikat Tuhan membangunkan dia lagi. Setelah itu Nabi Elia bangun dari tidurnya. Dan malaikat mengatakan bagaimana Nabi Elia diperintahkan Tuhan. Tuhan berfirman bagaimana untuk Nabi Elia itu pergi ke Gunung Horeb, gunung Allah di situ. Bagaimana setelah itu Tuhan merintahkan Nabi Elia untuk berjalan selama 40 hari. Ketika itu Nabi Elia merasa sedih, tetapi dia tetap semangat. Dia senantiasa menuruti perintah Allah karena dia percaya dia memiliki Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan dia. Dia tidak menolak apa yang sudah diperintahkan Allah kepada Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia berjalan selama 40 hari. Meskipun dia sedih, tapi dia percaya Tuhan senantiasa menyertai dia. Dia semangat lagi. Setelah dia menaiki Gunung Horeb, di situ di depannya dia melihat gua. Setelah di dalam dia melihat gua, dia masuk ke dalam gua. Dia istirahat sebentar di situ. Setelah istirahat di situ, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, apa yang kau lakukan di sini? Setelah itu Nabi Elia bangun, dia menyambut, oh Tuhanku, aku nabimu yang senantiasa memuji dan memuliakan namamu. Kau melihat sendiri bagaimana bangsa Israel sudah menghancurkan mezbahmu, sudah membunuh nabi-nabimu, tinggal aku sendirian yang ada di sini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, sekarang kamu keluarlah dalam gua ini. Setelah itu Nabi Elia keluar ke mulut gua itu, di dalam gua itu. Setelah itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Yang pertama yaitu angin yang luar biasa kencangnya. Angin topan yang benar-benar luar biasa memporak-porandakan ada di situ. Tapi apakah Nabi Elia melihat Tuhan yang ada di situ? Tidak. Setelah itu ada lagi Tuhan menunjukkan kuasanya. Yang kedua yaitu gempa bumi yang luar biasa dahsyatnya, sampai gunung-gunung terbelah, sampai batu hancur semua. Tapi apakah Nabi Elia melihat Tuhan yang ada di situ? Tidak. Setelah itu ada lagi api yang menyambar-nyambar, api yang luar biasa dahsyatnya dan menghanguskan semuanya yang ada di situ. Tapi sekali lagi, apakah Tuhan ada di situ? Tidak. Dia berpikir, Nabi Elia berpikir, bagaimana nanti pasti bangsa Israel nanti akan mengalami ini semua. Bangsa Israel pasti akan dihukum dengan ini semua, apa yang sudah Tuhan berikan itu semua. Tapi tidak. Setelah itu angin sepoi-sepoi datang yang ada di situ. Setelah itu suara lembut dan sangat lembut sekali.
Tuhan berfirman kepada Nabi Elia lagi, apa yang kamu lakukan di sini, hai Elia? Setelah itu si Nabi Elia menjawab lagi apa yang dia sudah katakan. Bagaimana akulah seorang nabimu, aku yang senantiasa memuji engkau, selalu memuji dan menyembah engkau. Kau melihat sendiri bagaimana bangsa Israel semakin jahat, dia menghancurkan mezbah-mezbahmu, mezbah persembahan, membunuh nabi-nabimu yang memuji dan muliakan namamu. Tetapi apa yang terjadi? Dengan lembut Tuhan menjawab kepada Nabi Elia, jangan khawatir, kamu sekarang tidak sendirian. Aku sudah menyiapkan 7.000 orang Israel yang percaya kepadaku, sama seperti engkau yang senantiasa memuji muliakan namamu. Mendengar perkataan Tuhan, dengan Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Elia ini, sungguh luar biasa senangnya Nabi Elia. Bagaimana itu dia tidak sendirian lagi. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupannya, dan menyertai dalam senantiasa kesedihannya. Mungkin dia sendirian, tapi Tuhan senantiasa memberkati dan menyiapkan 7.000 orang yang percaya kepada Tuhan bangsa Israel itu. Demikian juga kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Bagaimana kita percaya bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Maka dengan itu kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan senantiasa berkati kita semua. Nabi Elia percaya lagi kepada Tuhan. Dia semangat lagi untuk melayani Tuhan. Yang sebelumnya dia mungkin akan ingin mengambil nyawanya, ingin mati saja. Tapi dengan melihat dengan ini semua, Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Elia. Dia semangat lagi untuk melayani Tuhan. Dia semangat lagi untuk beritakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Akhirnya dia percaya bagaimana Tuhan itu senantiasa menyertai dalam segala keadaan dalam kehidupannya. Demikian kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita senantiasa percaya dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan pasti menyertai kita. Jangan khawatir, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, kita menyerahkan kehidupan kita, segala permasalahan, persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberkati. Adik-adik yang sekolah, mungkin permasalahan dalam sekolah, ya pasti Tuhan akan memberkati. Dalam belajar, Tuhan pasti akan membimbing kita, memberikan hikmat bagi kita semua. Asalkan kita benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita percaya firman pada hari ini senantiasa membangkitkan kita semua bagaimana Tuhan senantiasa menyertai dalam segala keadaan kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semua, asalkan kita harus berserah dan percaya 100% kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau sudah berikan pada kami hari ini. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa. Kami tidak perlu khawatir karena kami memiliki Engkau, Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa bagi kami semua. Kau akan berkati kami semua, akan menggunakan kami, senantiasa memberikan hikmat bagi kami semua, memberkati anak-anak-Mu semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu untuk kehidupan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kami serahkan untuk anak-anak-Mu GPI Salam ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya dalam anak-Mu tunggal Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong kami di dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPI Shalom yang ada di rumah. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita bagi setiap kami, sehingga kami boleh tetap bersyukur di dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kami dan menolong kami terus di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, ayah ibu kami, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa